globalisasi. Sebelumnya dia sudah menjelaskan ya bahwasanya globalisasi itu adalah tindakan yang mendunia. Jadi semua orang di dunia itu pasti melakukan hal itu. Ya. Nah, siapa yang pernah makan burger sama semua pernah makan nasi gadul? Alhamdulillah, ternyata kalian masih mencintai makanan khas Batam. Terus, nah ini siapa lagi yang sering misalnya tak beda belanja online? Saya. Cari apa biasanya? Baju. Kamu apa? Biasanya apa? Cari cemilan. Apalagi yang dicari di online? Kaos. Nah ini anak putri juga suka K-pop? Tidak terlalu. Kenapa tidak terlalu? Tidak suka. Kenapa tidak suka? Kurang menarik loh. Padahal lebih cantik loh. Ya, lebih cantik. Nah, untuk hari ini Dian akan menayangkan materi singkat aja karena nanti kita akan bekerja sama membuat karya tulis dan poster kreatif tentang globalisasi. Akan saya mulai. Kita mulai yang pertama dengan globalisasi. Nah, pengertiannya proses integrasi dan interaksi bertahap antara individu, entitas, dan negara di seluruh dunia. Proses integrasi menyatunya atau interaksi berhubungan, tapi bertahap, tidak langsung terus nyatu, tidak langsung berkomunikasi, tidak. Misalkan contoh, kamu mengenal burger itu, apakah langsung menyukai burger? Tidak. Kamu belanja online itu apakah langsung begitu tahu belanja online langsung bisa? Tidak. Pasti bertahap, saling belajar dulu ya. Itu pengertian dari globalisasi. Jadi pelan-pelan untuk masuk ke globalisasinya antara individu, entitas, dan negara di seluruh dunia. Individu, orang per orang, atau negara dengan negara, atau orang dengan negara. Jadi luas sekali, cakupannya sangat luas, ya. Atau disebut juga tindakan tersebut tindakan mendunia. Ciri-ciri globalisasi. Ciri-ciri globalisasi diantaranya sesuai materi yang sudah ada di buku ini, kemudian ringkas lagi. Ada 9, walaupun lebih banyak lagi ya. Ada 9. Jelas, yang pertama batas negara semakin tipis. Berarti asalnya tekon dia ya. Luar mana? Luar negerinya negara mana kira-kira? Amerika. Nah, padahal Amerika dengan Indonesia itu jauh sekali. Apalagi Amerika dengan PANI, ribu-ribu kilometer itu. Kok bisa ya? Nah, inilah yang dimaksud globalisasi. Batas antar negaranya jadi tipis. Seakan-akan malah tidak ada. Burger itu sudah makanan biasa bagi kita, Bu, untuk anak-anak muda. Terus pertukaran, saya ambil langsung aja. Pertukaran budaya. Kita jadi kenal budaya Korea, budaya budaya makanan Amerika, steak,
burger yang sering kamu makan, gyoza, spaghetti, yang lagi sushi. Nah, itu kan bukan budaya kita sebenarnya. Tapi karena kita kita juga menyukai, akhirnya apa? Bertukar, terjadi pertukaran budaya. Sushi, wis biasa kita makan sushi. Wis biasa kita makan martabak. Jangan salah, martabak asalnya bukan dari Indonesia loh. Martabak dari mana? Arab. Ada yang dari Arab, ada yang bilang dari Arab, ada yang bilang dari India. Ya. Nah, ini semua jadi pertukaran budaya. Martabak malah sudah dianggap sebagai makanan tradisional kita dibanding kalau dengan sushi, kalau dengan spaghetti. Ya. Tuh. Terus saya langsung aja tuju masyarakat semakin maju. Ya, masyarakat semakin maju. Kadang hanya seperti ini, Cak. Aku nek wis makan burger, kalau aku sudah makan sushi, kalau aku sudah makan makanan Eropa, itu saya masuk dalam kelompok orang-orang negara maju. Padahal belum tentu ya. Jangan sampai kita salah mengikuti globalisasi. Ya. Nah, itu beberapa ciri-ciri globalisasi. Selanjutnya kita masuk ke dampak globalisasinya. Ada juga dampak positif seperti ini, ya. Dampak positif saya sebutkan beberapa saja. Nanti kalian juga bisa menyebutkan sesuai dengan pemikiran kalian sendiri. Dampak positifnya, bagusnya itu seperti ini. Meningkatnya daya saing perekonomian, pertukaran nilai dan budaya. Kita jadi tahu budaya di dunia itu tidak hanya di tempat tertentu saja, tapi semuanya bisa kita pelajari lewat globalisasi. Sekarang terus dampak negatifnya. Dampak negatifnya ini yang malah sering kita lapangan pekerjaan yang sangat tinggi persaingannya, karena kita mengikuti gaya hidup di luar negeri, misalkan negara Amerika atau Eropa. Kita dituntut untuk selalu bekerja, selalu mendapatkan keuntungan. Nah, ini menyebabkan lapangan pekerjaannya jadi tinggi persaingannya. Coba tetangga kalian, masih banyak yang nganggur ya? Masih ya? Nah, itu karena persaingan lapangan pekerjaan sangat tinggi. Kadang masyarakat kita itu belum bisa mengikuti persyaratan pekerjaan. Terus pola hidup konsumtif, tadi sudah saya sebutkan belanja online. Minum apa enggak, Kak? Belanja online itu mudah enggak? Mudah. Makanya terus asal kita punya uang 10.000 aja. Ya, 10.000 bisa dapat apa kalau belanja online? Bahasa betul. Iya. Saya sudah pernah. Padahal cuma 10.000 bisa dapat makanan walaupun lewat online. Iya. Oke. Nah, itu sedikit materi dari Budian. Nah, untuk hari ini supaya memahami materi lebih mendalam tentang globalisasi, kalian akan saya tunjukkan beberapa ilustrasi gambar. Itu nanti akan jadi permasalahan yang harus kalian kupas, harus kalian cari jawabannya dan kalian berikan solusi. Terus tugas akhirnya nanti kalian akan membuat poster kreatif. Yang pertama, gambar apa ini? Ada pizza juga, ada burger, ada hotdog. Sudah pernah makan semua ini ya? Kalau yang ini, apa ini namanya?
Apa ini namanya? Ini makanan apa ini loh? Gubek. Ya. Nah, lalu selanjutnya, oke, itu di bagian atas ada tulisannya e-market. Ya, itu menunjukkan shopping online. Nah, bagaimana dengan yang ini? Masihkah kalian melakukan ini? Masih gimana kira-kira? Luas. Pasar? Indomaret? Jarang. Oke. Anak putri masuk gak ada yang pengen niru ini? Enggak. Kenapa? Pakaiannya terlalu hot. Terlalu hot. Tapi kan kalian cantik. Kelihatan cantik. Auratnya kan kelihatan. Oh gitu. Pinter sih Fana. Nah, ini sudah pernah menarikan ini? Belum. Tarian apa ini? Tarian apa itu? Becak. Dari mana? Tari? Dari daerah mana? Indonesia loh ini loh. Dari Papua. Waduh, terlalu jauh. Sumatera? Ya. Dari Tapanuli, Sumatera Utara. Nah, ini yang terakhir. Ini sebenarnya apa ya? Medsos untuk apa ya? Velocity. Ya. Dia malah belum tahu ini. Lalu, tutorial, ya. Nah, ilustrasi ini nanti akan saya cantumkan dalam lembar kerja untuk kalian jawab, ya. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, nanti kalian akan menjawab 8 pertanyaan. Silakan nanti bisa bekerja sama bersama kelompok. Kita sudah membentuk kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, silakan nanti dibahas. Saya akan membagikan LK-nya. Lalu untuk mengerjakannya kalian nanti di lembar folio. Oh iya, saya tanya dulu. Karena nanti di akhir itu adalah poster. Ya, kalian ada kesepakatan mau bikinnya poster manual atau poster dari Canva? Dari Canva. Sudah bisa semua? Sudah. Pernah nih? Cantik. Ya, ini saya bagikan dulu LK-nya. Lalu silakan bagi tugas antar kelompok untuk mengerjakan LK dan untuk membuat poster. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan untuk mengerjakan. Dibagi saja supaya lebih efektif. Misalkan ada yang mengerjakan nomor 1, 2, 3. Nanti selanjutnya ada yang mengerjakan 4, 5, 6,
Nah itu yang masuk dalam ciri-ciri globalisasi apa ya? Lalu yang kedua, bagaimana fenomena tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari kalian? Berpengaruh nggak ke kehidupan kalian sebagai remaja? Paham ya? Terus yang ketiga, jelaskan dampak positif globalisasi yang muncul dari fenomena pada gambar di atas. Dampak positifnya misalkan ada velocity ya. Dampak positifnya ada medsos untuk tutorial apa. Terus dampak negatifnya apa? Mesti soalnya dampak negatif. Malah lebih gampang dampak negatif. Apa dampak negatifnya velocity? Kecanduan. Ya. Yang kelima, supaya buatlah solusi sederhana untuk menghadapi dampak negatif globalisasi di lingkungan kalian. Misalkan tadi velocity, kalau kalian sudah menyebutnya dampak negatifnya kecanduan. Nah, solusinya bagaimana? Jalan keluarnya supaya nggak kecanduan ya. Nah, terus dari dari gambar-gambar yang ada di LRAMU, hal positif apa yang bisa kamu ambil tentang velocity misalkan, atau tentang ini tutorial ya. Nanti saya pandu lagi. Terus hal negatifnya apa? Tadi sudah ada kecanduan. Nah, terus bagaimana sikapmu agar tetap bisa memanfaatkan globalisasi tanpa kehilangan identitas sebagai pelajar Indonesia, supaya kue tetap kamu tetap sebagai warga negara Indonesia itu tidak kecanduan itu. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompok. Dan yang terakhir, tuangkan hasil diskusi kelompokmu ke dalam poster kreatif menggunakan peralatan yang sudah kalian siapkan. Karena kalian sepakat untuk Canva, monggo pakai menggunakan Canva. Ya, silakan dimulai untuk mengerjakan. Ini aja langsung pertanyaannya langsung aja. Maksudnya ini loh, kamu mengerjakan nomor berapa? Silakan ya, misalkan yang ini ya. Kelompok 2 ya, dipahami satu persatu aja ya Bapak. Oke. Pertanyaannya
melihat di layar, ya. Nomor 1, kelompok 3, nomor 1 siapa menjawab? Ayo, kita bagi begitu saja. Kelompok 1, nomor 1, 2, saya. Mana? Nomor 3 apa? Nomor 34 siapa menjawab? Ini pertanyaannya. Jelaskan dampak positif, dampak negatif. Rianti. Nomor 56 Novita. Nomor 78 Indah. Terus yang bikin poster? Saya. Kok semua kamu? Kasih ke teman yang lain juga. Kasih. Ya. Yuk tanya, monggo. Nomor 2 yang mau jawab 1, 2 semuanya. Nomor 1 sampai 9 semuanya. Oke, monggo. Berarti yang bikin poster bertiga perempuan. Monggo, anak putra langsung aja nak di apa? Folionya langsung dibagi aja. Folionya langsung dibagi untuk menjawab ini. Kalau tidak dibagi. Ayo. Pertanyaannya. Apa? Ya. Siapa kelompok 3 yang mau menjawab nomor 1? Nomor 1 juga siapa? 1, 2. Nomor 1, 2. Ayo jawab aja. Iya. Oke, nomor 3 apa? Bu, mau tanya. Satu ciri-ciri globalisasi yang terlihat pada gambar di atas itu yang saya bikin. Ciri-cirinya tadi apa? Waktu layanan tadi. Itu saya ambilkan dari kata-kata di dalam kamar. Itu aja. Terus apa ditambahkan lagi? Berapa minimal? Minimal 1. Minimal 1. Maksimal. Semuanya boleh. Terus nomor 34 kelompok 3. Dampak positifnya apa? Oke, ini 56. Langsung jadi langsung nanti terus langsung ya. 56 ditulis jawabannya. Lalu 98. Silakan langsung mengerjakan sama kelompok 4. Mengerjakan di nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba, monggo langsung dibagi aja. Tadi apa? Folionya dibagi sini. Yang lainnya apa? Kamu nomor berapa? Kalau memang kita tugaskan mereka untuk mengerjakan, boleh mereka kasih aja. Biar langsung jadi tempat mengerjakan. Tuh. Kalian mau posternya langsung aja posternya. Ya. Aku ini namanya sudah mulai setelah kalian selesai diskusi dan posternya sudah jadi, kalian harus presentasi. Presentasi pas kelompok kita tapi yang berkaitan
Bahasa agama. Enggak ada. Aku deh. Aku. Oh, bukan aku. Wassalamanya kalau sudah fix, sudah jadi, silakan kirim japri kebudian atau kelas. Nanti saya tayangkan di depan.
Kalau sedikit, kamu coba aku juga bikin solusinya. Sudah. Pokoknya kamu bikin itu, kamu pahaminya, kamu paham masalah semester dan nanti kirim ke saya tanya. Nanti
Kelompok 4 sepertinya sudah selesai. Sudah selesai. Nanti di depan dibacakan hasil tulisannya. Lalu nanti saya tayangkan posternya. Ayo go, selesaikan segera. Oke, segera. Yang kelompok 4 sudah sampai apa? Oke, langsung ya. Oke, kelompok 3 sampai apa? Oke, segera ya. Oke, kalau dikasih waktu 5 menit semuanya harus sudah selesai. Kelompok 1 kurang apa? Oke, good. Yang kelompok 2 kurang? Yang kelompok saya oke, segera. 5 menit lagi semuanya harus sudah selesai ya. Kemudian setelah ini kalian akan presentasi ya. Yang soal biar semua ya, tinggal ganti tinggal edit poster ya. Nggak usah sempurna, nggak usah terbaik ya. Pokoknya sudah memenuhi syarat sudah. Cukup. Oke, berarti yang kelompok berapa tadi? 4. Oke, aku sudah selesai ya. Kemudian yang kelompok 3 tadi apa yang belum? Oke, ya. Terima kasih banyak ini yang kelompok 3. Kelompok 1 tadi apa? Oke, tidak ya. Pokoknya sudah tadi ya. Baik, yang ini saya apa? Poster ya, oke. Posternya sudah sampai berapa? Sudah ini kan sudah apa? Paling tinggal revisi ya. Oke, berarti kalau dianggap sudah kelompok 3 ya. Baik, kelompok 4 dan kelompok 2 sudah, tinggal kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Sorry, kelompok 3 ya. Ya, kira. Go. Baik, nanti yang mulai presentasi pertama itu kelompok 4 ya. Silakan nanti satu orang untuk jadi yang menyampaikan, kemudian yang lainnya silakan bisa mendampingi ya. Kemudian yang kelompok lain silakan nanti untuk memperhatikan dan memberi pertanyaan atau mungkin memberi saran dan lain sebagainya. Oke ya. Setelah saya tahu ternyata. Oke, kalau dianggap sudah selesai ya. Baik, untuk berikutnya anak, ini kelas apa? 9. Ya, anak 9M. Untuk berikutnya kalian akan presentasi. Dia akan mulai dari kelompok yang 4 ya. Silakan semuanya bisa maju ke depan. Jaga sini yang tidak menutup ini.
Silakan. Jadi jangan lupa. Setelahnya jangan keluar. Baik, kalau Mbak, siapa yang mau jadi Sally? Oke, Sally, dan silakan nanti kamu presentasikan ya. Oke, Sally, pertama salam dulu ya. Salam, kemudian kami dari beberapa akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan. Kemudian berikutnya siapa kelompok mana yang mau menanggapi gitu ya. Kemudian baru. Oke, yang lain, kelompok yang lain semuanya diminta untuk fokus, untuk diam, memperhatikan kelompok 4 yang akan terjadi. Silakan kelompok 4. Ya, silakan. Silakan poin-poinnya saja ya. Sudah semuanya yang disampaikan. Exhaust itu filosofi seperti apa dalam mekanisme seperti apa. Mungkin bisa sampaikan tentunya apakah ada tanggapan pertanyaan. Oke, kalau pemain ada yang mau menanggapi, bisa bertanya, bisa memberi tambahan. Ya. Nah, itu lebih bagus ada pertanyaan dari kelompok 1. Apa manfaat dari PLCT menurut kelompok 4 ya? Dan silakan pakai logika saja, kira-kira apa? Apakah hanya negatif saja atau ada positifnya? Oke, ada saran hiburan. Saran hiburan mungkin ada lagi? Kreativitas, oke boleh ya. Hiburan, kreativitas. Ada lagi? Ya, cukup. Oke, ada beberapa velocity. Kalau selama ini mungkin jaga apa namanya?
Dari yang remeh-temeh ya, ternyata bisa untuk hiburan, bisa juga untuk kreativitas. Baik, ada lagi mungkin? Kamu tanya, kelompok lain? Ada lagi kelompok lain? Ya, oke, berarti bisa dulu ya. Waalaikumsalam. Oke, kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 4. Baik, anak-anak 9M. Tadi kelompok 4 sudah menyampaikan presentasinya. Kaitannya sosmed dengan globalisasi ya. Sosmed kan sudah menjadi jadi sesuatu yang tidak bisa lepas dari kalian ya. Oke, di sana kaitannya velocity ternyata selain yang remeh-temeh juga ada hal-hal yang positifnya. Baik, berikutnya diminta kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Mungkin tidak usah pakai ini, bawa HP saja ya. Karena kalau di hari Sabtu harus ngopi-ngopi jadi susah. Bisa dibawa HP-nya. Silakan ke depan kelompok 2. Silakan langsung. Sarsen. Nah, seperti tadi ya. Ini kita matikan saja. Ya kalau ini nggak apa-apa, di sana nggak apa-apa saya dari tulisannya. Agak tenang ini kan. Baik, seperti tadi ya, mulai dari salam, kemudian seterusnya dan seterusnya. Silakan. Yang keras suaranya biar ya. Oke, kelompok 2 mengangkat tema tentang belanja online ya. Nah ini kan menjadi fenomena sekarang ya. Semuanya serba online, tinggal klik sudah sampai ke rumah, tinggal klik transfer sudah sampai ke rumah. Nah mungkin dari kalian kelompok lain selain kelompok 2 ada yang mau disampaikan terkait dengan belanja online. Nah, saya yakin kalian sudah familiar Shopee, Tokopedia, dan lain-lain ya. Ya, silakan. Silakan kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Oke, ini ada
pertanyaan bagus dari kelompok 4, silakan Mbak. Apa manfaat dari belanja online? Silakan. Oke, selain itu. Oke, itu ya. Jadi ternyata banyak kemudahan-kemudahan ketika kita belanja secara online ya. Baik, ada lagi kelompok lain? Silakan kalau ada mau bertanya atau mungkin memberi masukan, saran. Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan tutup. Oke, kita beri kelas untuk kelompok 2. Baik, berikutnya yang belum kelompok 1 sama kelompok 3 ya. Nah, sebelum ke sana, supaya kalian fokus lagi, Audi akan kasih jeda dulu. Perhatikan, Audi akan kasih jeda, Audi akan explain dulu ya. Baik, anak-anak Bapak S9F, kita kasih jeda dulu supaya kalian fokus. Oke. Untuk kali ini SBK-nya adalah Audi akan kalau lakukan apa perintahnya Audi. Kalau Audi perintah itu diawali Audi berkata. Nah, silakan lakukan perintahnya Audi kalau perintah itu diawali kata Audi berkata. Sedangkan kalau perintahnya Audi tidak diawali kata Audi berkata, kalian tidak usah lakukan. Sudah jelas? Ya. Apakah benar kalian masih fokus, masih pikirannya masih di sekolah, tidak di mana-mana? Ya, baik. Sekali lagi, perhatikan, lakukan perintahnya Audi. Kalau perintah itu diawali kata Audi berkata. Kalau perintah itu tidak diawali kata Audi berkata, tidak usah lakukan. Baik ya, baik. Oke, akan tes fokus kalian. Baik, semuanya berdiri. Oke, ternyata hampir sebagian besar tidak konsentrasi. Benar ya, hampir sebagian besar tidak konsentrasi. Oke, kalau berkata pegang hidung, kalau berkata pegang telinga, kalau berkata pegang kepala, kalau berkata pegang pundak kiri, pegang kepala. Masih banyak yang fokus. Oke, siap lagi, fokus. Angkat tangan kiri. Masih ada yang belum fokus. Fokus. Oke, fokus. Pegang telinga kiri. Kalau berkata pegang telinga kanan. Kalau berkata pegang alis kiri, kalau berkata pegang hidung, kalau berkata pegang telinga kiri, angkat kedua tangan. Kalau berkata pegang kepala, kalau berkata pegang siku kanan, kalau berkata pegang siku kiri, pegang pundak kiri. Masih ada juga. Oke? Kalau berkata pegang telinga kiri, kalau berkata pegang tangan kanan, kalau berkata pegang jempol, kalau berkata pegang telinga kiri, tertawa sekeras-kerasnya. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Lanjut, sekarang kelompok 1, silakan. Ke depan. Ya. Kalau yang lain istirahat, yang kelompok sejarah sementara di sini dulu ya. Nanti istirahatnya ditambahin. Ya, seperti tadi, salam dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Silakan kalau ada pertanyaan, ada komentar. Silakan. Iya. Oke, ada pertanyaan apa dampak negatif dari jangkut? Mengandung zat aditif yang terkandung dalam pengawet maupun pewarna makanan. Kekurangan gizi dalam mengonsumsi makanan jangkut dan fast food dapat meningkatkan berbagai resiko penyakit. Nah itu salah satunya adalah jangkut itu gizinya sedikit ya. Ada lagi pertanyaan lain? Dapat terlalu banyak makan jangkut. Dampak terlalu banyak makan jangkut. Dapat meningkatkan berbagai resiko penyakit. Oke, ada beberapa penyakit kalau kita sering mengkonsumsi jangkut ya. Ya salah satunya juga ada fenomena yang namanya kegemukan namanya obesitas ya itu ya. Oke, ada lagi? Cukup ya. Baik, silakan ditutup. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beri aplaus untuk kelompok 1 yang mulia. Oke, yang terakhir kelompok berapa tadi? Kelompok 3 silakan bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Aura Octavia Putriani. Nama saya Di sini saya akan mempresentasikan tentang diskusi kami, yaitu tentang permasalahan impor dan yang internasional. Silakan ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan kelompok lain. Kelompok 3 mengangkat tentang K-pop ya. Nah, tarian tradisional versus K-pop. Silakan. Ya. Kamu tanya misalnya apakah K-pop itu selalu negatif? Ada pertanyaan yang ini, yang Dampak negatif K-pop. Dampak negatif K-pop adalah mengancam stabilitas budaya lokal, fanatisme, dan perilaku konservatif dan pengaruh perilaku negatif. ya itu ya beberapa budaya negatif. Apa itu K-pop? Apa itu K-pop? Silakan. Genre musik populer dari Korea Selatan yang mencakup berbagai genre seperti pop, hip-hop, rock, R&B, dan musik elektronik. Ya itu ya, jadi apa namanya budaya-budaya Eropa itu
budaya Korea Selatan, kaitannya artis, kaitannya tarian, nah itu kita anggap atau kita sebut dengan budaya K-pop. Oke, sekali lagi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beliau sama bapak-bapak. Kalian sudah mempelajari tentang, ayo bagus, mempelajari tentang globalisasi dengan berbagai hal positif dan negatif ya. Ada campur, ada media sosial, ada K-pop, terus ada apa lagi tadi? Ya, itu media sosial ya. Baik anak-anak, kita simpulkan bersama ya bahwa globalisasi dengan pernak-perniknya tadi ada hal yang negatif, juga ada hal yang positif. Nah sekarang bagaimana kita bisa memaknai itu lebih banyak yang positifnya dibandingkan negatifnya. Misalnya kalau media sosial, kalian ya usahakan dalam menggunakan media sosial itu secukupnya saja, tidak 24 jam terus lihat HP karena banyak hal negatifnya. Kemudian jangan terus makan makanan yang campur ya, karena banyak yang negatif. Meskipun itu enak ya, kamu kan mesti makan campur karena enak dibandingkan misalnya apa namanya ketela, singkong dan lain sebagainya ya. Oke, ada yang negatif dan ada hal yang positif ya, terkait globalisasi. Kemudian kita refleksi anak-anak 9F. Refleksinya kira-kira apa? Yang pertama adalah usahakan bahwa fenomena globalisasi itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana globalisasi itu kita ambil positifnya ya. Kita ambil yang bermanfaatnya, yang negatif-negatifnya kita hilangkan. Kemudian berikutnya refleksi kita untuk pembelajaran kali ini, perasaan kalian bagaimana? Yang paling banter, nggak siapa namanya? Si mana kenapa senang juga? Ungkapkan kata. Saling senangnya ya? Saling senang tidak bisa mengungkapkan. Ada yang lain mungkin? Mungkin lebih senang apa? Lebih enjoy, lebih dinamis dan sebagainya? Pembelajarannya mungkin menyenangkan. Oke, yang lain mungkin? Ada lagi? Belajarnya seru. Oke, good ya. Ada hal-hal positif di pembelajaran kali ini. Oke, baik. Di akhir Pak Ujian akan memberi kata-kata hari ini. Kalian itu paling senang ya pengalamannya yang Pak Uji di guru SMP 5. Paling senang itu kalau kata-kata hari ini topiknya itu yang lope-lope. Yang lope-lope itu biasanya kalian senang. Oke, kata-kata hari ini pertama, saya pikir ini hari Minggu, ternyata hari Rabu. Saya pikir dia menunggu, ternyata dia cari yang baru.